Kita meneruskan pelajaran kita di dalam kitab Wahyu, sekarang pasal 13. Jadi di pasal 12 kita belajar mengenai iblis. Di sini pasal 13 ada dua sisipan. Yang pertama mengenai binatang yang pertama, dan sisipan yang kedua mengenai binatang yang kedua. Pasal 13 ayat 1. Dan aku berdiri di atas pasir laut, dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Dan di atas tanduk-tanduknya ada 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Menurut Bauckham, ungkapan aku melihat disusuli suatu tempat seperti sini, 13 ayat 1, ayat 4, pasal 14 ayat 1, dan ayat 6, dan ayat 14, dan juga 15 ayat 1 dan 15 ayat 2, menandai bahwa ada perubahan struktural di sini. Memang di sini kita pindah dari sisipan mengenai iblis pada sisipan mengenai binatang yang pertama. Nah, banyak terjemahan berkata, ia berdiri di atas pasir laut. Terjemahan saya, aku berdiri. Ini berdasarkan kebanyakan naskah. Memang ada beberapa naskah kuno yang berkata, ia berdiri. Tetapi naskah-naskah yang lebih bermutu berkata, aku berdiri. Perbedaannya satu huruf di dalam bahasa Yunani. Tetapi ya sebenarnya aku berdiri atau ia berdiri tidak begitu berbeda dan tidak begitu mempengaruhi perkembangan kisah yang diceritakan di dalam pasal 13 ini. Ada perbedaan perhitungan apakah ayat ini merupakan ayat terakhir dari pasal 12 atau ayat pertama dari pasal 13? Ya, sebenarnya itu tidak begitu penting. Pembagian Alkitab menjadi pasal-pasal dan ayat-ayat tidak asli ditambahkan jauh sesudah ditulis oleh para hamba Tuhan. Penjelasan ini mengenai binatang yang pertama mirip penjelasan mengenai iblis, baik iblis maupun binatang yang pertama mempunyai 10 tanduk dan 7 kepala. Tetapi binatang mempunyai 10 mahkota dan iblis mempunyai 7 mahkota. Ya, berbeda sedikit. Apa kepentingan perbedaan ini tidak jelas. Mahkota yang diceritakan di sini bukan Stefanos, yaitu mahkota si pemenang yang dipakai di dalam pasal 2 dan pasal 3, mahkota kehidupan misalnya. Ini diadema, yaitu mahkota rajani. Dengan memakai mahkota rajani seperti ini, binatang yang pertama menganggap dirinya raja. Layak? Tidak layak. Ya, dia pendusta. Sama seperti iblis. Tidak layak memakai diadema, tetapi memakai karena dia pendusta. Dia yang diceritakan di dalam penyisipan ini adalah binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan ayat 22 dan pasal 4 ayat 3 dan 2 Yohanes ayat 7, orang ini disebut antikristus. Istilah antikristus tidak dipakai di dalam kitab Wahyu, tetapi ini orangnya dia sama. Nah, orang ini juga disebut di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Dia tanduk kecil di dalam Daniel pasal 7 ayat 8. Dia raja di dalam Daniel pasal 2 ayat 26 dan 11 ayat 36. Dan dia binatang. Beberapa kali di dalam kitab Wahyu dia binatang. Istilah binatang jelas kasar. Manusia disebut binatang, ini suatu kritikan yang keras. Tanduk di sini mungkin seperti tanduk di dalam
kitab Daniel pasal 7 ayat 7 dan 8 dan 7 ayat 19 sampai 25. Di situ tanduk rupanya adalah kiasan untuk raja, dan di dalam Daniel pasal 7 ayat 3 kita membaca mengenai 4 binatang yang besar yang muncul dari laut. Kepala boleh menjadi bahasa kiasan untuk bukit dan raja seperti Wahyu pasal 17 ayat 9 dan ayat 10. Mungkin ini berarti bahwa Antikristus ini akan menguasai 10 raja, tetapi samar-samar. Bahasa ini samar-samar. Tafsiran ini tidak pasti. Binatang ini juga disebut di dalam Daniel pasal 7. Dia tanduk kecil di situ. Dan nubuatan tanduk kecil dari Daniel pasal 7 digenapi di dalam Antiochus Epiphanes, tetapi lebih digenapi lagi nanti di dalam masa 7 tahun masa kesengsaraan yang dinubuatkan di dalam bagian ini di kitab Wahyu. Perbuatan binatang ini juga dinubuatkan di dalam Matius pasal 24 ayat 15 dan Injil Lukas pasal 21 ayat 20. Wahyu pasal 13 ayat 2. Dan binatang yang kulihat itu adalah serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan taktanya, dan kuasa besar. Ayat 2. Penjelasan ini mengenai binatang yang satu ini mirip binatang-binatang di dalam Daniel pasal 3 ayat 6. Mirip tetapi tidak sama. Di dalam Daniel pasal 7 ada beberapa binatang, di sini satu. Sekali lagi, mirip tetapi tidak sama dengan ayat-ayat dari perjanjian lama. Pasal 13 ayat 3. Dan satu dari kepala-kepalanya sepertinya disembelih sampai maut, dan luka mautnya disembuhkan. Dan seluruh dunia heran akan binatang itu. Ayat 3. Dalam pasal 13 ayat 14 kita membaca bahwa luka ini dari pedang. Apa yang diceritakan di sini bahwa luka mautnya disembuhkan, yang sepertinya disembelih dan luka mautnya disembuhkan. Ini samar-samar bahasa Yunani ini. Apakah dia sungguh akan mati atau seperti atau hampir mati? Yunani ini samar-samar. Sehingga mungkin ini sungguh merupakan kebangkitan dengan kuasa kegelapan. Mungkin ini kebangkitan palsu atau tiruan, tidak sebenarnya dibangkitkan dari kuburan. Tidak jelas ini. Namun, hal ini bahwa dia sepertinya bangkit dari maut, ini diulangi. Ini penting dan diulangi di dalam kitab Wahyu. Pasal 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu, yang memberi kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu dengan berkata, siapa seperti binatang itu dan siapa mampu berperang melawan dia. Wah, ungkapan siapa seperti binatang ini menyedihkan. Ini adalah tiruan dari pujian yang harus kita sampai mengenai Allah. Kita tahu nama Mikhael. Nama Mikhael itu dari bahasa Ibrani. Mi berarti siapa. Kha berarti seperti. El ya berarti jelas Allah. Mikhael berarti siapa seperti Allah. Dan
kalimat itu adalah kalimat ucapan pujian. Tetapi mereka memutarbalikkan kata-kata yang dimaksudkan kita pakai memuji Allah, dipakai untuk memuji binatang itu. Sedih. Ya, karena dia mau disembah. Iblis dan binatang yang pertama ini tidak hanya mau meraih kuasa politis. Iblis dan binatang yang pertama ini mau disembah. Dan di sini siapa seperti binatang itu? Mereka menyembah binatang ini. Contoh Mikhael, siapa seperti Allah, kita boleh melihat Keluaran pasal 15 ayat 11 dan Yesaya pasal 40 ayat 25 dan Mika pasal 7 ayat 18. 13 ayat 5. Dan kepadanya diberikan mulut yang mengatakan hal-hal besar dan hujat. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk mengadakan perang selama 42 bulan. Nah, beberapa pengamatan di sini. Satu, diberikan kepadanya. Diberikan. Ini pasif ilahi, sekali lagi pasif ilahi, tidak dinyatakan, tidak tersurat siapa memberikan. Tetapi siapa yang punya kuasa untuk memberikan kuasa untuk mengadakan perang selama 42 bulan? Ya, Allah mempunyai hak itu, tetapi tidak dikatakan. Pasif ilahi lagi di sini. Samar-samar. Dengan sengaja, samar-samar ini. Ini 42 bulan, sekali lagi adalah paruh kedua dari 7 tahun di dalam Nabi Daniel pasal 9 ayat 27, kita membaca mengenai satu masa 7 yang berdiri sendiri, yang sampai sekarang ini belum terjadi. 7 tahun masa kesengsaraan ini, dan paruh kedua adalah 42 bulan. Di dalam pasal Daniel pasal 9 ayat 27, dia, Antikristus, akan melanggar perjanjian dan ini berarti dia akan mulai menganiaya. Dan di sini dia menganiaya. Kita juga boleh melihat Wahyu pasal 11 ayat 2 dan 3 dan pasal 12 ayat 6. Wahyu pasal 13 ayat 6. Dan ia membuka mulutnya pada hujat kepada Allah untuk menghujat namanya dan kemahnya, yaitu mereka yang diam di surga. Ayat 6. Ini mengingatkan kita pada Daniel pasal 7 ayat 8, ayat 11, ayat 25, dan Daniel pasal 11 ayat 36 sampai 45. Menghujat dia. Hujat dari mulut Antikristus ini bukan suatu perincian kecil. Ini dasar dari sifatnya. Dia menghujat Allah. Ayat 7. Dan kepadanya diberikan untuk berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan kaum dan bahasa dan bangsa. Wah. Siapa dapat memberi kuasa kepada binatang ini? Ya, diberikan. Pasif ilahi ini. Allah yang memberikan, tapi tidak dikatakan langsung. Samar-samar ini lagi. Dia diberi kuasa untuk berperang melawan orang kudus. Dan dia boleh mengalahkan mereka. Kata mengalahkan di sini adalah kata nikao, yang sudah kita amati 7 kali. Kepada yang menang akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa, mahkota kehidupan dan sebagainya. Menang. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus menang. Di mana? Di kayu salib. Dan kita melihat bahwa kita, orang percaya, boleh menang atas iblis. Bagaimana? Dengan percaya Injil
dengan memberitakan Injil dan firman Allah, dan dengan sikap siap mati bagi Tuhan Yesus Kristus dan bagi pemberitaan firman-Nya. Sikap itu. Kita harus rela mati, menang. Binatang ini, dia menang, kata Nikao, dengan membunuh. Sekali lagi, ada dua pola kemenangan di kitab Wahyu. Pola mana akan kita ikuti? Menarik di sini bahwa 4 istilah suku, kaum, bahasa, bangsa disebut di sini sangat dekat pada penjelasan bahwa Antikristus ini sepertinya bangkit dari maut. Juga di dalam pasal 5 ayat 6, di mana Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang telah disembelih namun berdiri, ungkapan yang sama dengan urutan kata yang berbeda juga dipakai. Ayat 8. Dan semua mereka yang diam di bumi akan menyembahnya, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Wah, semua mereka. Mereka yang diam di bumi. Kita sudah menemui ungkapan ini beberapa kali, dipakai kira-kira 10 kali di dalam kitab Wahyu. Mereka yang tinggal di bumi membenci Allah. Semua mereka menyembah binatang ini. Dan dijelaskan sangat tegas. Nama mereka tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ada teologi pilihan di sini. Allah memilih, Allah menulis nama mereka. Tafsiran ayat ini, kalimat ini agak rumit, yang menurut urutan kata di dalam bahasa Yunani, kita menerjemahkan mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Menurut urutan kata, ungkapan sejak dunia dijadikan menjelaskan bila mana anak domba disembelih. Ada tafsiran lain berkata, sejak dunia dijadikan menguraikan bila mana nama orang ditulis di dalam kitab kehidupan. Ya, sulit dipastikan. Dengan arti apa anak domba Allah telah disembelih sejak dunia dijadikan? Memang kita tahu bahwa sebenarnya dia disalibkan pada tahun sekian, tahun 30 atau tahun 33 Masehi, tetapi tidak sebelum dunia dijadikan. Tetapi mungkin di dalam pikiran Allah, karena sudah pasti akan terjadi, boleh dikatakan bahwa anak domba Allah telah disembelihkan sejak dunia dijadikan. Ini sulit dipahami. Mengenai kitab kehidupan, kita boleh kembali ke Wahyu pasal 3 ayat 5, kitab kehidupan. Ya, rupanya di dalam perjanjian baru, berbeda kitab kehidupan di dalam perjanjian lama, tetapi rupanya di dalam perjanjian baru, kitab kehidupan menceritakan, di dalam kitab kehidupan perjanjian baru, nama semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus ditulis di situ, sesuai pilihan Allah. Dan di sini ditegaskan bahwa mereka yang tidak ditulis, ya mereka semua menyembah Antikristus. Kadang kita mendengar kata-kata seperti ini. Oh, Allah itu tidak adil. Karena mereka di suku itu terpencil, belum pernah mendengar Injil, dan mereka mati tanpa Injil, dan kamu katakan mereka harus ke lautan api? Allah tidak adil. Jika seandainya ada orang pergi ke sana memberitakan Injil, mereka akan percaya dan selamat, dan ini tidak adil, orang katakan seperti itu. Tetapi di ayat ini, kita melihat bahwa semua orang yang tidak dipilih oleh Allah, sehingga Roh Kudus menyentuh mereka. Mereka secara dari diri mereka sendiri akan menyembah Antikristus, akan menyembah secara umum, menyembah berhala. Manusia tanpa Kristus adalah manusia yang jahat.
Dan ini akan menjadi terbukti pada masa 7 tahun itu. Barangkali pilihan Allah ini menghibur mereka pada masa yang diceritakan di dalam ayat-ayat ini. Allah berkedaulatan. Juga menghibur orang percaya pada masa kini. Allah berkedaulatan. Ayat 9. Jika seseorang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Hei, ini mengingatkan kita apa yang kita baca 7 kali di dalam pasal 2 dan 3. Yang mempunyai telinga kiranya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ungkapan yang mirip sekali muncul di sini di Wahyu pasal 13 ayat 9. Mengapa? Untuk menarik kita kembali ke pasal 2 dan pasal 3. Disitulah tanggung jawab kita. Mari kita hidup sebagai pemenang, setia sebagai pemenang di dalam kesusahan yang kita alami, dan mereka pada masa kesengsaraan, orang percaya, mereka juga harus memperhatikan firman dan menerima firman, pegang pada firman Allah. Karena inilah yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Ungkapan yang seperti ini juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 15, pasal 13 ayat 9, dan pasal 13 ayat 43, juga Injil Markus pasal 4 ayat 9, dan Markus pasal 4 ayat 23, dan 7 ayat 16, juga Injil Lukas pasal 8 ayat 8, dan Injil Lukas pasal 14 ayat 35. Kata terakhir menutup penyisipan ini mengenai Antikristus. Kata terakhir ini sangat penting dan harus dipahami. Pasal 13 ayat 10. Jika seseorang mempunyai tawanan, ia akan dibawa sebagai tawanan. Jika seseorang dengan pedang membunuh, dia harus dibunuh. Disinilah diperlukan ketekunan dan kesetiaan orang kudus. Mengapa ini di sini? Mengapa pernyataan ini di sini? Ini meringkaskan sikap yang diperlukan bagi mereka orang percaya yang akan menghadap pada binatang yang pertama itu. Tetapi ini juga menolong kita pada masa kini yang menghadapi kesusahan. Jika seorang mempunyai tawanan, dia akan dibawa sebagai tawanan. Ini berarti keadilan akan diadakan. Keadilan akan datang. Jika seseorang dengan pedang membunuh, dia harus dibunuh. Ini harus terjadi, ini akan terjadi. Ya, ini suatu janji keadilan. Akan ada keadilan. Ini janji firman Tuhan. Mutlak. Tidak terkecuali. Ya. Tetapi ada masalah di sini. Ada kata akan. Kata harus juga dengan arti yang hampir sama, akan. Nah, pahamilah sesuatu mengenai kata akan. Kata akan, di dalamnya tersirat suatu ungkapan, tetapi belum. Ini akan terjadi, tetapi belum. Nah, mengapa itu penting? Di dalam janji ini, ada janji akan. Allah akan bertindak. Allah akan bertindak, tetapi belum. Mengapa saya menegaskan ini? Setiap kali seorang hamba Tuhan memberi counseling pada orang jemaat yang menderita, dia akan berkata sesuatu seperti ini. Ya, sabarlah.
Allah akan bertindak. Allah akan membawa jalan keluar dari penderitaan ini. Allah akan membalas. Sabarlah, sabarlah. Dan orang yang mendengar kata-kata itu sering berkata, aku tidak mau dengar kata-kata ini. Aku tidak mau dengar akan. Aku mau supaya Allah bertindak sekarang. Supaya aku tidak harus menderita sekarang. Sudah cukup. Saya mau lepas dari penderitaan ini sekarang. Dan si hamba Tuhan yang mau menghibur orang itu tidak dapat menjanjikan, ya, sekarang ini Allah akan bertindak. Kita tidak berhak memberi janji seperti itu. Kita harus berkata, Allah akan bertindak. Keadilan akan diadakan. Kamu akan diluputkan dari kesusahan ini. Akan. Tetapi kita tidak tahu sampai seberapa lama orang itu harus menderita. Sekali lagi, kata akan di dalamnya ada tetapi belum. Tetapi belum. Hamba Tuhan harus berkata kepada jemaat, tetapi belum. Tetapi belum. Jemaat tidak mau dengar, tetapi belum. Jemaat mau supaya Allah bertindak sekarang. Kasih doa supaya saya boleh lepas sekarang. Dan hamba Tuhan hanya boleh berkata, akan tetapi belum. Akan tetapi belum. Juga kita sendiri menderita sesuatu. Kita sendiri mengalami sesuatu yang berat, susah. Dan kita membaca firman Tuhan, kita sadar bahwa, ya seperti di sini ditulis, jika seorang mempunyai tawanan, menyita tawanan, dia akan dibawa sebagai tawanan. Jika seseorang dengan pedang membunuh, dia harus dibunuh. Tetapi belum. Dan kita harus siap menerima kata akan yang di dalamnya ada kata tetapi belum. Ini keadaan kita. Dan lebih-lebih nanti pada 42 bulan yang akan datang, masa depan yang hari kiamat ini, orang percaya mengalami yang akan tetapi belum ini. Allah berjanji, dia akan bertindak, tetapi belum. Saya tidak mau dengar kata seperti, ya kita harus dilatih, dikuatkan, jemaat harus dilatih dan dikuatkan untuk supaya kita boleh menerima, tetapi belum. Ada penjelasan yang penting di sini. Akhir dari ayat 10 berkata, disinilah diperlukan ketekunan dan kesetiaan orang kudus. Oleh karena ada kata akan, tetapi belum. Maka orang percaya harus tekun, harus setia. Dan inilah pelajaran utama bagi kita di dalam seluruh kitab Wahyu. Mesias, Raja Yesus akan, tetapi belum, akan datang mendirikan kerajaannya di bumi ini yang akan berlangsung 1000 tahun. Dan dia, nanti bila mana itu terjadi, dia akan mencari orang yang setia, yang tekun dalam kesusahan yang lalu itu. Dan jika kita tekun dan setia, kita akan diangkat bersama dia, duduk bersama-sama dia di atas taktanya. Di sini diperlukan ketekunan dan kesetiaan orang kudus karena keadilan akan diadakan, tetapi belum. Dan oleh karena yang tetapi belum itu, maka kita harus belajar setia, belajar tekun, supaya besok boleh diangkat sebagai orang yang menang. Lihat juga kitab Wahyu pasal 13 ayat 18, 14 ayat 12, dan pasal 17 ayat 9 ada pernyataan yang mirip. Kita harus tekun karena dia akan datang.
Dan kita mau ditemui setia dan tekun pada waktu dia kembali. Supaya apa? Supaya boleh menerima janji-janji yang dijanjikan kepada siapa saja yang menang dijelaskan di dalam pasal 2 dan 3. Ya, sisipan ini pasal 13 ayat 1 sampai 10 menceritakan mengenai binatang yang pertama yang disebut di dalam 1 Yohanes, Antikristus. Nanti pasal 13 ayat 11 sampai ayat 18 menceritakan binatang yang kedua yang disebut nabi palsu.